Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 22 Mei berjudul Dimensi yang Berbeda. Persoalan penting yang harus dikemukakan dalam bahasan kita ini adalah mengenai kedaulatan dan kemahatauan Allah. Betapa berbahayanya ajaran yang mengatakan bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu secara sepihak dalam kedaulatannya yang tidak terbatas. Sebagai manusia kita tidak boleh dan memang tidak bisa memahami keberadaan Allah yang ada di luar dimensi kita. Keberadaan Allah yang ada di luar waktu dan di luar semua dimensi kita. Sebagai manusia kita tidak mungkin dapat memahami Allah sepenuhnya. Dalam etika bertuhan seharusnya kita tidak mencoba memasuki wilayah Allah yang tidak akan dapat kita mengerti. Kita tidak boleh menyentuh bagian Allah yang tidak terselami oleh ciptaan. Karena memang dia berdimensi berbeda dengan kita ciptaan. Kita harus menempatkan diri sebagai ciptaan yang terikat pada dimensi ruang dan waktu. Kita hanya di wilayah yang menjadi bagian kita, saudara. Dalam sejarah gereja banyak teolog sudah mempersoalkan pernyataan Alkitab mengenai pemilihan dan penentuan Allah berkenaan dengan keselamatan, ya. Ini merupakan pergumulan dalam sejarah gereja. Banyak ayat-ayat yang seakan-akan mengisyaratkan demikian. Ada teolog-teolog yang mengajarkan bahwa Allah sudah memilih dan menentukan orang yang pasti menerima anugerah untuk diselamatkan. Sejatinya pandangan ini tidak tepat, saudara. Untuk menemukan makna orisinil dari banyak ayat-ayat yang mengesankan seakan-akan Allah telah menentukan itu, kita harus periksa dengan seksama. Ya. Jadi untuk menemukan makna orisinil dari ayat-ayat tersebut, kita tidak boleh tersandera oleh suatu premis yang sudah ada. Sehingga pengertian terhadap ayat-ayat tersebut sudah didasarkan pada premis yang sudah ada. Jadi seperti disandera, saudara. Untuk mendapatkan makna orisinil, ya, makna orisinal dari ayat-ayat yang memberikan kesan seakan-akan Allah sudah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak, kita harus sungguh-sungguh melihat konteks ayat tersebut, ya, direlasikan dengan pasal sebelumnya, ya, dengan ayat sebelumnya, dengan karakter kita, sifat kita, latar belakang bahasa asli dan lain sebagainya. Jika dalam menganalisa ayat-ayat tersebut seseorang tidak disandera oleh suatu premis tertentu, maka ia akan memperoleh kebenaran yang alkitabiah, yaitu makna orisinal dari ayat-ayat Alkitab. Dan menemukan bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Allah sudah memilih dan menentukan orang yang pasti menerima anugerah untuk diselamatkan adalah ajaran yang salah, saudara. Salah, saudara. Pemilihan dan penentuan orang yang selamat tidak boleh diartikan sebagai langkah Allah tanpa pertimbangan apapun, tanpa respon manusia, ya, menunjuk siapa yang selamat masuk surga dan yang lain berarti juga tidak masuk surga. Ini kan, begitulah pandangan yang dianut oleh sekelompok orang Kristen, saudara. Ya, begitulah. Dalam hal ini Tuhan tidak akan memilih menentukan tanpa tatanan di dalam dirinya. Tidak mungkin Allah bertindak tanpa tatanan. Dalam hal ini Allah tidak akan memilih dan menentukan tanpa tatanan dalam dirinya yang sempurna. Kita dapat mengetahui memang, ya, Allah menentukan orang-orang yang diberi kesempatan mendengar Injil, tapi bukan pasti selamat, ya kan? Adapun yang ditentukan adalah standar atau target yang harus dicapai orang-orang yang terpilih itu atau umat pilihan itu maksudnya. Kalau Paulus menyatakan bahwa Tuhan sudah memilih dan menentukan orang yang akan selamat sejak semula, dan bahkan sebelum dunia dijadikan, kan Paulus menulis
atau menyatakan bahwa Tuhan sudah memilih dan menentukan orang yang akan selamat sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena sebagai orang-orang yang telah merespon anugerah Allah dan telah menjadi anak-anaknya, orang percaya harus yakin dan mengerti dari penghayatan hidup bahwa kitalah yang dipilih dan ditentukan sebelum dunia dijadikan, ya, untuk memiliki kesempatan dan menerima anugerah keselamatan, yaitu menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Pengajaran yang mengatakan bahwa Allah sudah memilih dan menentukan orang yang pasti menerima anugerah untuk diselamatkan, menempatkan diri seakan-akan bisa menjangkau keberadaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Pengajaran tersebut menciptakan pemikiran yang tidak logis dan menggambarkan Allah sebagai pribadi yang misterius, yang aneh. Apakah Allah memang menentukan seseorang selamat atau tidak? Tentu saja hal itu di luar wilayah pengetahuan kita, saudaraku. Tentu saja hal ini, saudara, di luar wilayah pengertian kita. Kapasitas keberadaan Allah yang tidak terbatas tidak akan dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Kalimat yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah bukan berarti ada yang ditentukan untuk pasti selamat masuk surga, tetapi menunjuk kepada sekelompok manusia yang diberi kesempatan mendengar Injil. Hal ini tergantung prerogatif Allah. Adapun apakah seseorang digarap oleh Allah untuk mengalami keselamatan tergantung masing-masing individu. Respon tersebut ditunjukkan dengan mengasihi Allah. Berbicara mengenai mengasihi menunjuk sikap hati. Sikap hati adalah bagian terdalam dalam diri manusia yang ada di wilayah kedaulatan manusia itu sendiri, saudaraku. Orang yang tidak mengasihi Allah tidak akan digarap oleh Allah untuk menerima kebaikan, yaitu untuk menjadi serupa seperti Yesus. Dalam hal ini kehendak bebas manusia bermain. Jadi pengajaran yang mencoba merumuskan bahwa Allah menentukan orang yang selamat dan tidak, itu menunjukkan seolah-olah manusia bisa berpikir setara dengan Allah. Nah, kita harus menghindarkan posisi untuk seakan-akan setara dengan Allah itu, saudaraku. Kalau manusia mencoba berdiri di posisi Allah, maka akan berasumsi bahwa Allah dalam kedaulatannya telah memilih dan menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Kita harus berdiri di posisi kita, di mana kita harus berada sebagai ciptaan. Berdiri di posisi manusia akan membuat kita lebih menyadari tanggung jawab kita sebagai ciptaan secara patut, sehingga kita memenuhi atau menunaikan tugas kita atau bagian kita secara proporsional, yaitu bagaimana kita bertobat dan menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Dan itulah isi perjuangan dan tanggung jawab dalam keselamatan. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.